Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa begitu hancur karena dosa yang kita anggap kecil? Pernahkah kita menangis, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena takut kehilangan ampunan Allah? Hari ini, izinkan kami membawakan kisah tentang seorang pemuda Ansyar yang begitu suci hatinya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena melihat penyesalannya. Dialah Salabah bin Abdurrahman. Salabah adalah seorang pemuda dari kalangan Ansyar. Ia masih sangat muda. Sebagian riwayat menyebutkan usianya sekitar 16 atau 17 tahun. Namun keimanan dan ketakwaannya jauh melampaui umurnya. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin beribadah, selalu dekat dengan masjid, dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu menghindari maksiat, menjaga pandangannya, dan takut sekali melakukan dosa. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Salabah untuk mengantarkan suatu keperluan. Salabah pun segera berangkat. Namun dalam perjalanannya, ia melewati sebuah rumah kaum Ansyar. Dan tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Karena rumah-rumah saat itu masih sangat sederhana. Sekilas pandang itu langsung membuat hatinya terguncang. Bukan karena ia menikmatinya, tapi karena ia merasa telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Salabah segera berpaling. Namun hatinya terus diselimuti rasa bersalah yang sangat dalam. Ia tidak kembali ke rumah, tidak pula kembali ke masjid. Ia tidak berani menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ia lakukan adalah lari dari Madinah, masuk ke pelosok-pelosok pegunungan, dan mengasingkan diri dalam kesendirian. Hari demi hari, ia menangis, memohon ampun, berteriak di tengah sepi, "Aku telah mengkhianati Allah. Aku telah mengkhianati Rasulullah." Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam karena panas matahari, dan jiwanya hancur karena perasaan berdosa. Beberapa hari berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mencarinya. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian melihat Salabah bin Abdurrahman?" Namun tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya. Setelah berhari-hari menelusuri padang pasir dan pegunungan, mereka menemukannya. Salabah sedang sujud di atas batu, tubuhnya lemah tak berdaya. Tangisnya tak berhenti. Ia seperti orang yang sekarat, tapi yang membunuhnya bukan luka, melainkan penyesalan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampirinya, Salabah gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia berkata lemah, "Wahai Rasulullah, apakah Allah telah menurunkan ayat tentang dosaku? Apakah Allah masih akan menerima taubatku?" Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Air mata beliau menetes melihat bagaimana pemuda ini dihancurkan oleh rasa takut kepada Allah. Dengan penuh kelembutan, beliau berkata,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salabah. Rasulullah membawa Salabah kembali. Namun tubuh Salabah sudah terlalu lemah. Beberapa hari kemudian, ia wafat di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dimakamkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pemakamannya. Para sahabat menyaksikan kejadian luar biasa. Cahaya turun dari langit, menyinari kuburannya. Mereka mendengar suara tasbih dari arah langit. Seolah-olah langit dan bumi turut menangisi kepergiannya. Sahabat-sahabat semua, lihatlah bagaimana seorang pemuda yang hanya melakukan satu kesalahan kecil, menyesalinya seumur hidupnya. Bandingkan dengan kita, yang begitu sering bermaksiat, namun sedikit sekali menangis karena takut kepada Allah. Salabah hanya melihat sesaat, namun ia merasa telah berbuat dosa sebesar gunung. Sedangkan kita, melihat dengan sengaja, bahkan berulang-ulang. Namun hati kita tetap tenang. Tanpa air mata, tanpa penyesalan. Apa yang membedakan Salabah dan kita? Hatinya hidup. Ia memiliki rasa takut kepada Allah yang begitu besar. Ia tidak menyepelekan dosa. Ia menangis bukan karena dunia, tapi karena Allah. Dan karena penyesalan yang tulus itu, Allah muliakan kematiannya. Allah beri cahaya kuburnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis karena cinta dan kasihnya kepada Salabah. Sahabat, jangan menunda taubat. Jangan tunggu dosa menjadi gunung sebelum kita menangis. Kalau Salabah wafat dengan air mata taubat, bagaimana dengan kita, yang mungkin akan wafat tanpa sempat meminta ampun? Mari kita hidupkan kembali hati kita. Menangislah di hadapan Allah. Karena tidak ada tangisan yang lebih indah daripada tangisan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Semoga kisah ini menggugah hati kita dan membuat kita kembali merenungi jalan hidup yang sedang kita tempuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.